Yosafat, Yoram, Ahasia, Ataya, Yoas, Amasya, Azaria, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoahaz, Yoyakim, Sedekia, 20 raja-raja Yehuda. Yerobeam, Nadab, Baasa, Ela, Zimri, Tibni, Omri, Ahab, Ahasya, Yoram, Yehu, Yoahaz, Yoas, Yerobeam kedua, Zakaria, Salum, Menahem, Pekaya, Peka, Hosea, 19 raja-raja Israel. Shalom anak-anak, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Allah Bapa, saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan tentang syukur yang diberikan oleh Yesus di dalam situasi yang terburuk. Bapa, tolong bantu kami untuk bisa berkonsentrasi dalam mendengarkan firman dan kiranya firman-Mu terukir dengan di hati kami. Bapa, tolong bimbing hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan firman yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dengan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman hari ini berjudul Syukur di dalam situasi yang terburuk. Firman ini diambil dari khotbah Pendeta Yunduhi pada hari Thanksgiving di tahun 2012. Ayat pembuka ada di kitab Yohanes pasal 11 ayat 25-44. Yohanes pasal 11 ayat 25-44, kita buka Alkitabnya. Karena ayat ini panjang, jadi saya akan membacanya dari ayat 39. Sudah siap? Saya bacakan dari mulai ayat 39. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Anak-anak, kalian semua pasti mau hidup bahagia kan? Semua orang di dunia hidup untuk mencari kebahagiaan. Tetapi apakah bahagia itu bisa dicari atau dibeli? Masalahnya, bahagia itu sudah ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana caranya bahagia itu menjadi milik kita. Alkitab mengajarkan bahwa bahagia dapat kita miliki jika kita bersyukur. Meskipun kita kaya, pintar, cantik, tapi kalau kita suka komplain, maka bahagianya pun hilang. Tapi meski kita tidak punya uang, tidak cantik, tapi jika ada syukur yang sejati, maka bahagia itu dapat dipegang. Jadi, bahagia hanya bisa datang lewat pintu yang bernama syukur. Singkatnya, syukur adalah lorong kebahagiaan dan berkat.
Tetapi keluhan adalah lorong kehancuran. Ciri-ciri khusus dari kehidupan Yesus di atas bumi adalah ia bersyukur. Kalau kita perhatikan doanya Yesus, maka intisari doa Yesus itu bersyukur. Contohnya, dalam peristiwa tentang 5 roti dan 2 ikan. Ini semua orang sudah tahu kan cerita ini? Tentang bagaimana makanan yang hanya cukup untuk bekal seorang anak kecil bisa menjadi cukup untuk dimakan 5.000 orang. Di zaman dulu, perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Jadi kalau Alkitab bilang 5.000 orang laki-laki, itu berarti kalau sama perempuan dan anak-anak bisa 20.000 orang. 5 roti dan 2 ikan ini benar-benar nothing buat 20.000 orang. Mau dibagi secuil-cuil pun juga tetap gak cukup. Meski demikian, Yesus menaruh makanan yang remeh itu dan terlebih dahulu ia mengucapkan doa syukur di hadapan Allah. Kita baca ayatnya, Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Situasi di mana tidak ada makanan pasti bisa membuat orang mengeluh kan? Juga tidak ada alasan untuk bersyukur. Tetapi di dalam situasi yang sangat buruk seperti demikian, terlebih dahulu Yesus mengucapkan doa syukur. Hasilnya terjadilah mujizat yang luar biasa, di mana 20.000 orang bisa makan kenyang dan bahkan masih tersisa 12 keranjang. Tetapi anak-anak, ada adegan yang lebih buruk lagi daripada tidak ada makanan, yaitu apa? Kematian. Bayangkan, Lazarus sudah mati. Masa di depan orang mati kita mengucapkan syukur? Kuburan itu kan tempat sedih kan? Orang-orang pada nangis. Tapi Yesus malah mengucapkan doa syukur. Ini mengajarkan apa? Orang yang beriman adalah orang yang bersyukur dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Alkitab mengajarkan bahwa kita hidup atau mati itu untuk Tuhan. Mari kita baca ayatnya, Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sekarang, mari kita merenungkan tentang arti syukur yang Yesus ucapkan di depan kuburan Lazarus ini. Nomor 1, syukur adalah hal kita mengakui kasih karunia yang telah diberikan kepada kita di masa lampau. Apa rahasia untuk bisa bersyukur dalam situasi yang terburuk seperti demikian? Itu adalah mengingat kasih karunia di masa lampau. Yohanes 11 ayat 21. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Engkau telah mendengarkan aku. Itu berarti Yesus sudah bersyukur bahwa di masa lampau doanya telah didengarkan. Jadi ketika Yesus mendengar kabar tentang kematian Lazarus, Yesus tetap mengingat akan kasih karunia Allah yang mana di masa lampau doanya telah didengar dan dikabulkan oleh Allah. Anak-anak, syukur sejati dimulai dari pengakuan bahwa di dalam kehidupan masa lampau kita, Allah telah memberikan kasih karunia. Coba kita ingat apa saja kasih karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Pada waktu kita percaya Tuhan Yesus dan dibaptis, dosa kita sudah semua dihapuskan. Dan kita menerima hadiah kebenaran kan? Juga pada waktu keluarga kita ada kesulitan atau sakit, kita berdoa dan Tuhan membuka jalan. Sehingga keluarga kita bisa melewati masa-masa sulit. Dan kita juga disembuhkan dari penyakit. Tetapi masalahnya kita sering lupa kasih karunia yang sudah kita terima di masa lampau. Sehingga kita menjadi suka mengeluh, suka komplain. Lihat bangsa Israel. Mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Lalu ketika tidak ada jalan untuk selamat, Allah membelah Laut Merah. Allah juga menurunkan hujan mana dan mengeluarkan air dari gunung batu. Dan selama 40 tahun, pakaian dan sandal mereka tidak rusak. Ada tiang api supaya mereka
supaya mereka malam tidak kedinginan, dan juga ada tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Tapi dosa apa yang mereka lakukan di padang gurun? Dosa mengeluh. Mereka mengeluh karena melupakan kasih karunia. Alkitab berkata bahwa kita harus ingat akan segala kasih karunia dan anugerah yang telah diberikan kepada kita. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Anak-anak, kita bukan saja tidak boleh lupa akan kasih karunia Allah, tapi juga kita tidak boleh melupakan orang-orang yang sudah menolong kita selama ini. Ada orang tua yang selalu mengurus dan membesarkan kita. Karena kalian diurusin terus, maka sudah menjadi terbiasa dan tidak menganggap itu spesial lagi kan? Malah sekarang kita suka ngambek sama mereka. Dan juga selain papa dan mama, ada juga orang-orang dan teman-teman yang sudah membantu kita. Dan kita pun tidak boleh lupa akan pertolongan mereka. Nomor 2, syukur adalah hal kita mengakui kasih karunia yang Tuhan berikan sekarang pada kita. Yohanes 11 ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Selalu mendengarkan aku dicatat dalam bentuk present tense, waktu sekarang. Jadi Yesus mengucapkan syukur di hadapan fakta bahwa sekarang ini pun Allah sedang mendengarkan doanya. Anak-anak, Allah kita bukanlah Allah yang bekerja di masa lampau. Percayalah bahwa Ia juga Allah di masa sekarang. Ketika kita percaya bahwa saat ini pun Allah hidup dan mengabulkan doa kita, menolong kita, serta memberikan kasih karunia, barulah kita dapat bersyukur. Kalau kita lihat di kitab Keluaran pasal 16, umat Israel mengeluh karena tidak ada makanan. Lalu Allah menurunkan hujan mana. Ketika mereka cicip mana, mereka bilang apa? Wah, enaknya rasanya seperti kue madu. Setelah beberapa waktu mereka bilang rasanya seperti panganan yang digoreng. Terakhir mereka bilang apa? Rasanya hambar. Anak-anak, sebenarnya mana yang diturunkan selama 40 tahun itu sama. Itu makanan bergizi, penuh dengan vitamin dan mineral. Itu roti yang turun dari sorga. Alkitab bilang itu roti malaikat. Tetapi dari rasa madu menjadi rasa hambar. Hambar itu artinya tidak ada rasa, tidak enak. Tetapi pada waktu orang Israel komplain, apakah mananya langsung berhenti di saat itu juga? Tetap terus turun kan? Jadi Tuhan tetap memberikan berkat kepada orang-orang yang mengeluh itu. Jadi berkat dan kasih karunia Tuhan kepada orang-orang tidak berubah. Tapi apa yang berubah? Hati kita. Hati kita. Karena setiap hari menerima berkat, jadi tidak menganggap itu berkat lagi. Contohnya, kamu tiap hari dikasih makan 3 kali sehari. Ya, tahu-tahu ke meja makan sudah ada makanan di meja. Karena tiap hari ada makanan di meja, kamu gak merasa ini berkat. Malahan kadang makanannya dibuang-buang. Bayangkan dengan anak yang di pinggir jalan, yang tidak punya orang tua, ya, hanya makanan dari sisa orang atau dari tempat sampah. Dan bukan hanya makanan saja, tapi juga oksigen, matahari, rumah, dikasih keluarga, ya. Semua yang kita terima ini terus menerus, ya. Baik kita bersyukur ataupun tidak bersyukur, terus kita terus terima. Nomor 3, syukur adalah hal kita menantikan kasih karunia yang akan datang, yang akan diberikan Tuhan. Kepada Marta yang sedang bersedih karena kematian saudaranya, apa yang Yesus katakan? Yohanes 11 ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Dikatakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat. Jadi kalau percaya akan melihat apa? Melihat masa depan. Baru kita bisa mengalami mukjizatnya. Tapi sayangnya, kita itu baru bisa percaya kalau sudah lihat kan? Misalnya, penyakitnya belum sembuh. Orang tua kita ada masalah ekonomi, masalah keuangan. Dan juga apa yang kita harapkan belum terjadi. Apakah kita gampang untuk percaya?
Tapi jika kita tetap percaya pada Tuhan Yesus, maka di masa depan, percayalah anak-anak, kalian akan melihat kemuliaan Tuhan itu dan mengalami mujizat. Amin. Apa akibat dari syukur Yesus di pembacaan hari ini? Ada 2 mujizat yang terlahirkan. Yang pertama, orang yang telah mati telah hidup kembali. Yohanes 11 ayat 24. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Lazarus sudah mati 4 hari. Badannya sudah pasti membusuk. Tetapi ketika mengucapkan doa syukur, orang yang mati dapat hidup kembali. Percayalah anak-anak, ketika kita menjalani kehidupan bersyukur, maka roh jiwa kita yang telah kering dan mati, pada kita akan hidup kembali. Amin. Yang kedua, ketika mengucapkan doa syukur, ia mengalami mujizat bahwa kain kapan yang terikat itu dibuka. Yohanes 11 ayat 24, kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Lazarus dapat mengalami mujizat sekali lagi, yaitu segala kain kapan yang mengikat tubuhnya itu terbuka. Percayalah anak-anak bahwa ketika kita bersyukur, maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. Bahwa segala macam kain kapan kegelapan, seperti kutuk, penyakit, kemiskinan, kegagalan, semua akan dibuka oleh Tuhan Yesus. Amin. Percayalah itu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, tolong ampunilah dosa-dosa kami yang mana sejauh ini kami telah melupakan kasih karunia yang Tuhan berikan di masa lampau. Bantu kami untuk dapat tetap bersyukur dalam kondisi suka maupun duka. Dan bantu kami untuk dapat menjadi anak yang rendah hati. Bapak, sekarang ini kami juga mau memberikan persembahan. Bapak, biarlah kiranya Kau berkatilah persembahan ini Bapak yang kami berikan dengan rasa syukur. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang kudus. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeah.